Angka pasien positif corona di Jepang terus menurun. Selain penguatan di fasilitas kesehatan, warga yang tinggal di negeri Sakura juga mendapatkan bantuan sekitar 100.000 yen dari pemerintah Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Jerome, YouTuber yang saat ini berada di Jepang untuk berkuliah. Jadi beberapa waktu lalu, kalau nggak salah bulan lalu, aku buat video tentang keadaan Jepang saat ini. Jepang telah mengalami penurunan jumlah kasus positif COVID-19, bahkan angka kematian akibat virus corona relatif rendah. Selama pandemi COVID-19, pemerintah Jepang memberi dana bantuan 100.000 yen atau 13 juta rupiah bagi semua orang yang tinggal di sana. Hal ini dibenarkan oleh Jerome Pauline Sijabat, salah satu mahasiswa asal Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di Waseda University Jepang. Dalam unggahan Instastory-nya, Jerome terlihat memegang formulir bantuan dari pemerintah Jepang. Sosok Jerome memang sudah dikenal publik. Ia sering mengunggah konten matematika yang mudah dipahami di akun sosial medianya. Hal ini membuat dirinya dipilih menjadi influencer pertama oleh Kementerian Ristek Dikti untuk membuat konten matematika. Dan pemirsa, kita berbincang langsung dengan Jerome Pauline di Tokyo, Jepang. Selamat siang waktu Indonesia, Mas. Seperti apa saat ini keadaan di Jepang untuk penanganan virus corona? Selamat siang. Jadi kalau di Jepang sendiri sih kan sudah dicabut ya daruratnya. Jadi sekarang semua sudah hampir kembali normal. Tapi untuk sekolah atau kayak kuliah gitu masih online, Mas. Sama pekerjaan juga beberapa masih online, tapi sudah mulai banyak yang masuk gitu sih. Nah, tapi kalau untuk pusat perbelanjaan di sana kan ada sebagian yang sudah dibuka. Apakah protokol kesehatannya mirip-mirip dengan Indonesia, Mas? Protokol kesehatannya yang pasti, yang setahu saya lihat, yang pernah saya lihat itu sebelum masuk dicek suhunya kan. Habis itu harus pakai masker, harus. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Habis itu harus pakai ini loh, sebelum masuk itu harus pakai hand sanitizer. Terus kalau misalnya di restoran-restoran yang saya lihat itu sekarang hampir semua itu kursinya social distancing gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 kursi, yang tengah itu nggak boleh dipakai, seperti itu sih. Meskipun datangnya bareng-bareng teman nggak boleh juga. Jadi harus terpisah gitu. Baik, berarti mirip sebenarnya seperti di Indonesia ya. Nah, bagaimana dengan persekolahan sendiri? Apakah Mas Jerome juga mahasiswa di sana? Apakah sudah mengetahui kapan akan masuk kembali normal? Oh, kalau dari pengumuman kampus itu nanti semester berikutnya. Jadi sekitar September itu akan mulai normal lagi gitu. Tapi sampai sekarang masih online. Nah, Mas Jerome, kan warga yang tinggal di sana, Mas Jerome upload sendiri mendapatkan bantuan 13 juta rupiah. Nah, ini apa syarat untuk mendapatkan bantuan itu, Mas? Sebenarnya nggak ada syaratnya sih, Mas. Jadi semua warga dapat, khusus semua warga yang WNI juga, maksud saya yang warga negara Jepang semua dapat. Dan kalau warga negara asing yang tinggal di Jepang itu kita harus punya kartu izin tinggal itu sih. Pokoknya semua orang yang punya kartu izin tinggal dapat semua gitu. Nah, bantuan ini diterimanya setiap bulan atau hanya satu kali kasih saja? Oh, hanya sekali sih, Mas. Hanya sekali. Nah, lalu bagaimana dengan bantuan lain, Mas? Adakah mungkin kalau di Indonesia kan ada pemberian sembako juga dari pemerintah, apakah di sana juga ada pemberlakuan seperti itu, Mas? Kalau dari berita yang saya baca, jadi selain 100.000 itu, untuk keluarga yang misalnya benar-benar kehilangan pekerjaan, yang benar-benar pendapatannya sangat-sangat berkurang, itu dikasih bantuan lagi di 100.000 itu sekitar 200-300.000 yen. Lalu untuk perusahaan menengah ke bawah, yang kecil, yang sangat-sangat terkena dampak pandemi ini, dikasih bantuan sekitar 2 juta yen gitu sama pemerintah Jepang. Dan ada rencana untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa juga sih. Tapi itu masih rencana, saya sendiri belum dapat. Baik, terima kasih Mas Jerome atas waktunya. Salam untuk warga negara Indonesia yang ada di sana dan semoga sehat selalu Mas. Dan ketika kembali ke Indonesia, semoga membawa ilmu yang baru yang bisa diterapkan di Indonesia. Terima kasih Mas Jerome.